Halo sahabat Kurcaci Pos, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel Rumah Kurcaci Pos, tempat berbagi cerita dan ceria. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan sharing tentang 9 tips cara menulis cerita realis ala Kurcaci Pos. Jadi, simak ya videonya sampai selesai, jangan di skip. Sehingga setelah menonton video ini, sahabat Kurcaci bisa segera menulis cerita realis dengan cepat dan mudah. Nah, saya memang sampai saat ini alhamdulillah ya sudah bisa menulis beberapa genre cerita anak seperti dongeng, fabel, cerita misteri, cerita fantasi, cerita futuristik dan lain-lain. Tapi semuanya itu berawal dari saya mulai dulu menulis cerita realis. Sebelum lanjut sharing 9 tips menulis cerita anak realis, saya akan menjelaskan dulu ya apa itu cerita realis. Jadi cerita realis anak adalah cerita yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari dengan tokohnya orang dan kehidupannya sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi dalam cerita realis itu harus ya sesuai dengan kenyataan. Oke, sekarang kita lanjut pada tips yang pertama, menulis cerita realis ala Kurcaci Pos. Jadi yang pertama itu adalah tokoh ceritanya harus anak-anak. Jadi ya, tokoh cerita utamanya itu harus anak-anak. Soalnya kan yang akan membaca juga kan anak-anak. Jadi harus disesuaikan. Tentu saja tokoh dewasa bisa dihadirkan, tapi sesuai dengan kebutuhan cerita saja, dan itu pun bila sangat diperlukan. Jadi bila tidak diperlukan, tidak usah memasukkan tokoh dewasa. Tips yang kedua, menulis cerita realis adalah konfliknya harus seputar konflik anak-anak. Ini juga berkaitan dengan pembaca anak-anak. Jadi biar setelah membaca cerita kita, pembaca anak-anak bisa menyelesaikan konfliknya sendiri. Lanjut ya, yang ketiga, konfliknya harus diselesaikan oleh tokoh anak-anak. Jadi jangan sampai konflik dalam cerita anak itu dibantu diselesaikan oleh tokoh dewasa. Jadi konfliknya bisa diselesaikan oleh tokoh utama atau dibantu dengan tokoh anak-anak lainnya dalam cerita itu, misalnya sahabatnya, saudaranya, sepupunya dan lainnya. Sedangkan tokoh orang dewasa hanya bisa mengarahkan saja. Ini bertujuan jadi biarkan tokoh anak-anak menyelesaikan konfliknya sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang keempat adalah biar ceritanya fokus, maka kamera ceritanya harus fokus ke tokoh utama sejak opening sampai dengan akhir cerita. Ini berkaitan karena cerpen khususnya di media anak itu sangat dibatasi oleh jumlah kata. Jadi biar ceritanya fokus, maka kamera ceritanya fokus saja pada tokoh
utama. Jadi semua yang terjadi dalam cerita harus dari sudut pandang tokoh utamanya. Oke, lanjut ya. Yang kelima adalah menggunakan sudut pandang bisa orang pertama tunggal atau orang ketiga tunggal. Jadi saya biasa menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku atau saya. Jadi aku atau saya itu merupakan penulis yang masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan untuk sudut pandang orang ketiga adalah penulisnya menceritakan tokoh yang ada dalam cerita itu. Lalu misalnya kalau ada yang bertanya, kok tidak menggunakan sudut pandang orang kedua? Jadi agak susah diterapkan dalam cerita anak. Lanjut ya, tips yang keenam adalah setting cerita realis itu harus sesuai dengan zaman sekarang atau keadaan sekarang dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak boleh ada cerita realis itu bersetting fantasi atau sesuai dengan imajinasi, harus sesuai dengan sehari-hari dan masa sekarang. Masuk yang tips ketujuh. Jadi ceritanya harus realis atau sesuai logika. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya sihir menyihir, simsalabim dan lain-lain. Misalnya nih, ada seorang anak yang malas belajar, lalu dia menemukan sebuah pensil ajaib yang bisa membantunya untuk belajar. Jadi itu tidak boleh digunakan dalam cerita yang realis, jadi sesuai dengan kenyataan. Jadi biarkan tokoh anaknya menyelesaikan masalahnya sendiri, bagaimana dia bisa akhirnya mendapatkan nilai yang bagus. Sekarang lanjut ya ke alur cerita realis. Jadi alur yang digunakan adalah untuk media anak itu, misalnya seperti majalah, alur yang digunakan adalah alur maju. Ini lagi yang terkait karena kita dibatasi oleh jumlah kata. Jadi jangan menggunakan alur mundur karena akan menghabiskan saja jumlah kata yang ada. Jadi gunakan alur maju dari awal sampai akhir cerita. Ini yang terakhir, tips ke-9, menulis cerita realis ala Kurcaci Pos. Jadi yang ke-9 itu adalah ending cerita cerpen realis harus tuntas. Jadi jangan ada ending menggantung atau diserahkan kepada pembaca. Soalnya ini adalah pembaca anak-anak. Jadi setelah membaca cerita kita, mereka bisa mendapatkan solusi dari konflik yang ada. Jadi nantinya bisa juga menyelesaikan konflik yang sama. Jadi jangan ya menggantung-gantung ending cerita anak termasuk cerpen realis. Jadi di ending konfliknya harus selesai dan tuntas. Artinya sudah diselesaikan oleh tokoh utamanya. Nah, itu dia 9 tips menulis cerita realis ala Kurcaci Pos. Semoga setelah menyaksikan video ini, sahabat Kurcaci menjadi semakin mudah dan bersemangat untuk menulis cerita anak, khususnya cerpen realis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, subscribe, share, komen, dan nyalakan juga tombol loncengnya biar saya semakin bersemangat berbagi cerita dan ceria.
Menulis adalah sebuah proses, jadi nikmati proses itu dengan senang hati dan biarkan semuanya indah pada waktunya. Salam semangat menulis, dadah.